2026, Gen Z itu bukan anak kecil lagi. Kalian itu udah dewasa, udah besar ya. Kalian harus punya game plan dalam hidup kalian. Kalian harus tahu, kalian itu mau kemana hidupnya. Arah hidup kalian mau kemana, mau jadi apa. Kalian mau belajar fokus ke jurusan apa, 5 atau 10 tahun lagi kalian mau seperti apa hidupnya. Karena banyak sekali saya lihat orang yang sekarang umur 30, 40, 50 ke atas, itu kasihan. Dia menyesal kenapa dulu hidupnya waktu muda disia-siakan. Buang-buang waktu, main ke kanan ke kiri nggak jelas, belajar nggak mau, males ya kan. Akhirnya di hari tuanya hidup susah, menyesal, udah nggak bisa balik lagi. Dan buat kalian, mumpung kalian masih muda, umur 20 atau 25 ke atas lah yang nonton ini, cobalah berpikir kalian mau kemana hidupnya. Jangan sampai di hari tua nanti kamu jadi orang susah, nyusahin anak, cucu, itu nggak guna. Sorry to say ya. Dan di sini saya akan kasih 4 pesan buat kalian di 2026. Yang pertama, dunia itu sudah hyper AI sekali. AI itu mengerikan sekali ya di 2026. Mungkin dulu kalian mau bilang AI itu masih gimmick drama, masih nggak ada arahnya, nggak ada kegunaannya. AI itu apa sih? Jangan-jangan AI itu scam ya, teknologi yang nggak guna gitu. Tapi nyatanya semakin kesini AI semakin berkembang canggih. Bahkan narasi seluruh industri teknologi larinya ke AI. Semua uang yang ada di dunia ini larinya paling besar ke AI. Terus kalian masih bilang AI itu nggak berguna. Kayaknya kalian yang salah. Berapa bulan yang lalu itu kan ada berita Microsoft PHK berapa ribu karyawannya. Karena apa? Karena AI. Dan perusahaan lain juga sama. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa cari sendiri berapa banyak karyawan yang di PHK dari sebuah perusahaan karena AI. Karena gini, satu orang yang pintar AI itu bisa menggantikan 10 orang lebih mungkin. 10 orang lebih untuk pekerjaan monoton ya. Yang dimaksud ini pekerjaan monoton. Karena pekerjaan monoton itu gampang sekali untuk diganti dengan AI. Misalnya kasir, administrasi, keuangan, itu pekerjaan yang monoton. Dengan AI kita bisa bekerja lebih cepat mungkin ya. Jadi kalau kalian tidak mau digantikan oleh AI, belajarlah AI mulai dari sekarang. AI itu tidak akan mengontrol kamu. Tapi kamu yang tidak pintar AI tidak akan dibutuhkan oleh dunia, tidak dibutuhkan oleh perusahaan, dan AI itu sebenarnya masih dalam kendali manusia. Jadi kalau ada yang bilang, oh AI akan mendengar, oh AI akan mengendalikan manusia, enggak juga, enggak sebegitunya. Kedua, definisi kesuksesan itu bukan dinilai dari seberapa keras kalian bekerja. Kalian bekerja 9 to 5, kalian bekerja 12 jam sehari, 18 jam sehari, dalam konteks cuman kerja keras. Kamu cuma jual waktu dan tenaga kamu nggak bakal sukses. Kamu nggak akan kemana-mana hidupnya. Percaya, orang yang sukses itu harus kerja pintar. Dia harus punya leverage. Dia harus cari daya ungkit. Contoh, konten kreator. Konten kreator itu leverage-nya besar. Kamu bikin konten satu aja, itu modalnya cuma berapa menit sih? Sejam lah kita ambil. Sejam bikin konten satu. Itu efeknya, itu bisa ditonton oleh ribuan orang, bahkan ratusan jutaan. Dan paling gampangnya konten itu bisa berguna untuk selamanya sampai kamu mati. Selama tidak basi ya kan kontennya. Tapi kalau kamu cuman kerja untuk menjual waktu dan tenaga, ya saat kamu hidup aja kamu ngasilin duit. Saat kamu tidur, berhenti. Sedangkan konten, itu kamu tidur, kamu bakal tetap bekerja. Masih ada mesin uang yang bekerja. Analogi sederhananya gitu. Jadi buat kalian yang merasa sudah hebat dengan kerja keras kalian, enggak sih. Kalian harus berpikir lebih keras lagi, cari leverage, cari daya ungkit, cari pekerjaan yang punya. Gimana caranya kalian punya kerjaan yang kalian tidur tuh tetap menghasilkan. Simpelnya gitu ya. Ketiga, literasi finansial. Banyak anak muda sekarang tuh nggak ngerti yang namanya finansial. Saya tuh heran, banyak banget anak muda itu kalau gajian langsung dihabisin. Check out sana lah, check out sini lah. Ada diskon 12-12, 11-11, 9-9, 10-10.
Pokoknya aneh gitu loh. Kok seikhlas itu buang duit untuk yang saya lihat tuh hal yang nggak penting juga, tapi di check out juga gitu loh. Bahkan sampai gajinya hilang seperempat, hilang separuh, hilang 3/4, bahkan habis, tidak tersisa, sampai kaget. Kok nggak kerasa ya duitnya habis ya? Kemana aja ya? Lah, kemarin check out banyak banget itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Kok bodoh banget ya? Kalau kamu kayak gitu terus, kapan kamu bebas finansialnya? Kapan kamu suksesnya? Oh, tapi kan saya menikmati hidup, mumpung masih muda. Ya memang benar. Kamu menikmati hidup di waktu muda, menyesali hidup di hari tua, iya. Kenapa? Kamu sekarang masih muda, masih banyak tenaga, bisa cari uang sebanyak-banyaknya, masih fit, ya kan? Kalau duitmu dihabisin, kamu besok tua nggak punya tabungan, badan udah mau sekarat, udah mau masuk kubur, masih harus kerja. Yakin? Hah? Kamu masih muda sekarang, sadar. Berpikir, belajar apa itu finansial, belajar cara ngatur uang yang baik dan benar itu bagaimana, belajar apa itu investasi, belajar gimana caranya uang itu bisa bekerja walaupun kamu tidur ya, gitu. Dan yang keempat, sosialisasi manusia sekarang semakin analog ya. Kita itu kan manusia ya, kita itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, simpelnya gitu. Jadi yang paling gampang adalah kamu itu harus bisa bersosialisasi ke orang sekitar kamu. Jangan introvert, terus nggak keluar sama sekali, nggak kenal kanan kiri, terus siapa yang peduli sama kamu? Kamu hidup di desa nih, hidup di kampung, tapi orang sekitar nggak tahu kamu hidup di situ. Nah itu kan aneh. Itu artinya kamu membahayakan diri kamu sendiri, nanti kamu ada apa-apa nggak ada yang nolongin, kalau ada penjahat nggak ada yang jaga keamanan kamu, siapa yang peduli kamu kalau nggak ada yang kenal kamu? Setidaknya kamu dikenal oleh orang sekitar, oh kamu tuh hidup di situ loh. Ada orang baru bernama A gitu, hidup di desa ini, di kampung ini, orang sekitar tahu. Jadi ketika orang sekitar melihat kayak ada yang janggal, mereka bisa nolong, ada yang mau jahatin, mereka bisa jaga. Seperti itulah. Jangan merasa kamu bisa hidup sendiri, kamu itu harus bersosialisasi, kamu butuh bantuan orang lain. Begitu. Dan yang terakhir adalah kalian itu hidup di mana era teknologi itu perubahannya sangat cepat sekali. Jadi jangan malas untuk belajar, terus belajar sebanyak-banyaknya, jangan arogan, jangan buang-buang uang ya, hemat, belajar finansial yang lebih baik, dan yang paling penting adalah dekat sama Tuhan. Jangan hidup seperti manusia kosong yang tidak punya Tuhan. Begitu. Semoga kalian bisa sukses di tahun 2026. Saya Haris Faiz. See you in the next video.